Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from group 5, member of group myself, Amanda Zulianti, Putri Tahera, Desta Mega, and Siti Aulia. So today we will presentation about international market and globalization. Okay, the first slide, definition of international market. The international market is where the buying and selling of goods and services between economic actors from different countries take place. Meanwhile, international trade is the exchange of goods and services between two or more countries. Jadi apa sih itu pasar internasional? Pasar internasional itu merupakan tempat terjadinya transaksi jual dan beli barang yang melibatkan pelaku ekonomi dari berbagai negara. Nah, dalam pasar ini, perusahaan, pemerintah maupun individu saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan ekonomi mereka masing-masing. Nah, kegiatan yang berlangsung dalam pasar internasional ini dinamakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara, di mana perdagangan nasional ini memungkinkan setiap negara untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat terpenuhi secara efisien dalam negerinya sendiri. International trade, why it take place? Trade between countries occur because resources are unevenly distributed around the world and mobility of factor of production is limited. As a result, some countries are better at producing certain goods than others. Nah, jadi perdagangan antar negara ini terjadi karena sumber daya tidak terdistribusi secara merata di seluruh dunia dan mobilitas faktor-faktor produksi terbatas. Akibatnya, ada beberapa negara lebih baik dalam memproduksi barang tertentu dibandingkan negara lain. Nah, ada kalanya juga beberapa negara sebenarnya tidak dapat memproduksi barang-barang tertentu. Nah, contohnya itu Indonesia, di mana Indonesia itu masih mengimpor beras dari negara tetangga, yakni Thailand. And then restriction to international trade. Wine quotas is a single limitation on the import of certain goods into a country, sometimes by mutual agreement. Example, voluntary export restraints. And then tariff is a tax placed on imported goods. And then exchange control is a limit to the amount of a currency that can be bought, which will limit the import of goods. And then subsidies, payments made to domestic producers to reduce their costs and therefore make them more competitive on world markets. And last, qualitative control is control on the quality of good rather than on quantity or price. Oke, jadi ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk membatasi perdagangan internasional ini. Antara lain, pertama itu kuota, di mana di sini merupakan pembatasan fisik pada impor barang tertentu ke suatu negara. Biasanya ini dilakukan atas kesepakatan bersama. Kemudian ada tarif, di mana pajak yang dikenakan pada barang impor. Kemudian ada kontrol nilai tukar. Ini merupakan batas jumlah mata uang yang dapat dibeli. Di sini akan dapat membatasi impor barang. Kemudian ada subsidi, di mana pembayaran yang diberikan kepada produsen dalam negeri untuk mengurangi biaya mereka dan membuat mereka lebih kompetitif di pasar dunia. Kemudian yang terakhir ada kontrol kualitatif, yang merupakan kontrol pada kualitas barang dan bukan pada kualitas harga. In any case, the World Trade Talks Doha Round objective reduce global trade barriers, help developing countries. Main problem, poor countries demand promises of concession from rich countries. Barriers, European Union protects sugar market with high tariff. Meanwhile, United States give large subsidies to cotton farmers. And the impact harm developing countries that depend on agriculture. Tension, US and EU blame each other and can agree on subsidies. Oke, jadi pembicaraan perdagangan Doha Round ini ditunjukkan untuk mengurangi
hambatan perdagangan dunia dengan tujuan khusus untuk membantu negara-negara berkembang. Pembicaraan dimulai pada tahun 2001 dan dijadwalkan berakhir pada tahun 2004, namun gagal pada tahun 2003 karena negara-negara miskin ini menolak untuk melanjutkan pembicaraan sampai konsesi yang dijanjikan oleh negara-negara kaya. Nah, kenapa negosiasi Doha ini sulit disepakati? Karena negara maju dan negara berkembang ini memiliki kepentingan yang berbeda. Negara berkembang ingin negara maju mengurangi subsidi pertanian dan membuka pasar agar mereka bisa menjual produknya dengan adil. Namun negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa ini justru tetap melindungi petani mereka dengan subsidi pasar dan tarif tinggi. Selain itu, janji negara maju seringkali tidak ditepati, sehingga negara berkembang merasa dirugikan. Nah, di sisi lain, negara maju juga menghadapi tekanan dari dalam negeri seperti lobi petani yang kuat di Amerika Serikat dan perbedaan pendapat di dalam Uni Eropa. Nah, karena banyaknya negara yang terlibat dalam perbedaan kepentingan besar, maka sulit untuk mencapai kesepakatan bersama. Akibatnya, negara-negara berkembang tetap terhambat untuk mandiri dalam perdagangan dan terus bergantung pada bantuan. Hello, my name is Lesta Mega, episode number 17. I will continue the presentation. So the next is the European Union or EU. EU is an economic and political cooperation framework that aims at creating a single market among its member states, where goods, services, capital, and labor can move freely. The integration process began with the Single European Act in 1966, which targeted the establishment of borderless single market by the end of 1992. Another major milestone was the Maastricht Treaty signed in 1992, which introduced Economic and Monetary Union or EMU, a single currency, the euro, a common foreign policy, EU citizenship rights. Jadi meskipun integrasi ini memberikan berbagai manfaat ekonomi seperti peningkatan perdagangan, efisiensi biaya, dan skala ekonomi yang lebih besar, tidak semua negara anggota menerima seluruh kebijakan tersebut. Inggris misalnya memilih untuk tidak ikut serta dalam penggunaan euro dan penerapan piagam sosial. Okay, the next is the balance of payments. The balance of payments is a systematic record of all economic transactions between a country and the rest of the world during a specific period. It consists of three main components. First is current account, cover trade in goods, trade in service, as well as investment income and transfers such as foreign aid remittance. Second is capital account, record capital transfer including non-productive assets like inheritance or capital grants. Third is financial account, include flow of direct investment, portfolio investment, financial derivative, and change in foreign reserve. Jadi secara teori neraca pembayaran harus seimbang, namun dalam praktik sering terjadi perbedaan pencatatan sehingga muncul komponen balancing item. Ketidakseimbangan dalam akun berjalan dapat menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar mata uang nasional dan memicu utang luar negeri yang tinggi. Sebaliknya, surplus besar juga bisa mengganggu keseimbangan ekonomi di global. Materi selanjutnya adalah the history of the balance of payment in the United Kingdom. The UK has historically faced a persistent current account deficit, particularly since the 1980s. One of the main causes has been the growth in import outpacing export, especially following the decline of the UK's manufacturing sector after a recession and falling global oil prices, which affected energy export. However, the service sector or invisible trade such as finance and banking has played a significant role in offsetting the trade deficit in goods. From the 1990s to the early 2000s, data show that although the current account was in substantial deficit, the financial account saw a surplus. This reflects the UK's reliance on foreign investment inflow to cover shortfall in its trade of goods and services. Jadi, sejarah neraca pembayaran di Inggris menunjukkan bahwa negara ini telah lama mengalami defisit pada akun berjalan, khususnya sejak 1980-an. Salah satu penyebab utama adalah meningkatnya impor yang melebihi ekspor.
terutama setelah sektor manufaktur Inggris mengalami kemunduran pasca resesi dan harga minyak dunia menurun, yang berdampak pada nilai ekspor energi Inggris. Namun, sektor jasa atau invisible trade seperti keuangan dan perbankan telah menjadi kekuatan yang membantu menyeimbangkan defisit pada perdagangan barang. Selama tahun 1990-an hingga awal 2000-an, data menunjukkan bahwa meskipun akun berjalan mengalami defisit yang signifikan, akun finansial Inggris justru menunjukkan surplus. Hal ini mencerminkan ketergantungan Inggris pada arus masuk investasi asing untuk menutup kekurangan pada perdagangan barang dan jasa. Demikian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ini case the current account of the balance of payment UK atau analisis neraca berjalan Inggris. Nah, analysis of the UK current account focus on data reliability and behavioral patterns of the balance of payment atau fokus pada keandalan data dan pola perilaku neraca pembayaran. Nah, di sini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama itu ada data inaccuracy and revision atau ketidakakuratan dan revisi data, di mana neraca pembayaran seringkali tidak akurat dan mengalami revisi besar. Nah, seperti data awal tidak bisa langsung dipercaya sebagai cerminan kondisi ekonomi yang nyata. Yang kedua ada the cyclical nature of the balance of payments atau sifat siklus neraca pembayaran. Nah, pola siklus ini sendiri naik turun sejalan dengan siklus ekonomi. Misalnya pada resesi, neraca itu akan membaik karena impor menurun dan ekspor tetap. Namun ketika boom, itu neraca memburuk karena konsumsi naik. Nah, yang ketiga itu ada mismatch between actual behavior and economic expectation, yaitu ketidaksesuaian perilaku aktual versus ekspektasi ekonomi. Pada tahun 1994, ekonomi itu membaik, tetapi neraca juga ikut membaik. Hal ini tidak mungkin karena pada saat pemilihan itu akan terjadi pembesaran defisit. Nah, pada tahun-tahun berikutnya, yaitu pada akhir 1990-an, nilai tukar pon tinggi dan dunia menghadapi krisis Asia dan Rusia. Itu semestinya merugikan neraca. Namun, pada data ini, neraca tetap membaik. Nah, selanjutnya itu ada explanation the J-curve effect atau penjelasan efek J-curve, di mana penurunan nilai tukar biasanya tidak langsung memperbaiki neraca. Ada lag time atau rentang waktu, di mana awalnya nilai impor itu lebih mahal dan terjadinya dan memburuknya defisit. Namun setelah beberapa waktu ekspor akan meningkat dan neraca akan semakin membaik. Jadi penurunan nilai pounds pasca keluar dari IRM pada tahun 1992 mungkin baru berdampak positif beberapa tahun setelahnya. Dan yang terakhir itu ada impact of global event, example of 9 or 11. Nah, dampak kejadian global contoh 9 dan 11. Pada Q4 tahun 2001, Inggris mengalami defisit terburuk sepanjang sejarah disebabkan oleh penurunan pendapatan investasi dari luar negeri dan kenaikan kontribusi langsung ke Uni Eropa. Nah, perbaikan sementara itu terjadi pada tahun 2002 sampai 2003, namun kembali memburuk pada tahun 2004 dan 2005. Next, exchange rate. The exchange rate is the price of one currency relative to another, atau harga satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Exchange rate system ada dua. The first is floating exchange rate determined by market force supply and demand, di mana ditentukan oleh kekuatan pasar dari permintaan dan penawaran. Contohnya, nilai tukar pound terhadap dolar itu bisa naik turun setiap harinya. The second is fixed exchange rate, ditentukan dan dikontrol oleh otoritas moneter, biasanya dijaga lewat intervensi bank sentral. Next, impact of exchange rate. The first currency appreciation atau kenaikan mata uang. Nah, pada kenaikan mata uang ini, ekspor menjadi lebih mahal, di mana barang yang kita ekspor itu harganya akan meningkat sehingga membuat daya beli pada negara yang kita ekspor itu akan menurun. Tetapi pada saat mata uang naik, maka negara kita itu biasanya akan melakukan impor, di mana harga impor itu menjadi lebih murah. The second is currency depreciation atau penurunan mata uang. Penurunan mata uang membuat ekspor lebih murah, di mana barang kita ekspor harganya akan turun dan barang yang kita impor itu harganya akan meningkat. Next, risk management strategies atau strategi mengatasi resiko. Bagaimanakah untuk mengatasi resiko?
Yang pertama, kita bisa melakukan hedging atau melindungi nilai melakukan kontrak falas. Yang kedua, ada diversifikasi pasar atau beroperasi di beberapa negara dengan mata uang yang lebih rendah dari negara kita. Next is penyesuaian harga otomatis dalam kontrak internasional. Nah, and the second is business implication. Nah, apa saja dampak bagi perusahaan? Yang pertama itu mengubah harga jual internasional. Nah, nilai tukar ini sendiri itu berpengaruh kepada barang yang akan kita jual ke internasional. Yang kedua itu mengubah margin keuntungan. Terjadi apresiasi atau meningkat, maka kita akan mendapatkan keuntungan lebih. Tetapi jika terjadi depresiasi, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan atau malah rugi. Yang ketiga itu menimbulkan ketidakpastian keuangan, di mana nilai tukar ini sendiri itu berpengaruh pada perdagangan internasional, di mana kita tidak bisa melakukan kontrak jangka panjang karena harga setiap mata uang itu tidak pasti. Dan yang terakhir itu mempengaruhi strategi investasi internasional. Nah, misalnya masyarakat dari Indonesia ingin berinvestasi ke Amerika. Nah, pada saat itu nilai tukar mata uang Indonesia itu sedang menurun, maka membutuhkan uang lebih untuk berinvestasi pada negara Amerika. Next, the single European currency atau euro. Euro was introduced in non-fiscal form in 1999 and as cash in 2002 used by most EU member states in the Eurozone. Euro ini diperkenalkan dalam bentuk non-fisik pada tahun 1999 dan dalam bentuk tunai pada tahun 2002. Euro ini digunakan oleh sebagian besar anggota UE dalam Eurozone. Nah, objektif atau tujuan dari euro, the first is simplify transaction between member states atau menyederhanakan transaksi antar negara anggota. The second is eliminate currency conversion cost, yaitu mengurangi biaya konversi mata uang. Ketiga, promote price stability and economic integration atau mendorong stabilitas harga dan integrasi ekonomi. And the last is strengthen European position in the global economy. Nah, euro ini bisa memperkuat posisi Eropa dalam ekonomi global. Next, business impact. Nah, apa saja dampak bagi bisnis? Nah, dampak ini bisa berupa advantage and disadvantage atau keuntungan dan kerugian. The first is advantage atau keuntungan. The first is easier cross-border transaction, di mana keuntungan yang pertama itu adalah membuat transaksi lintas negara itu menjadi lebih mudah. The second is eliminate conversion cost, menghilangkan biaya konversasi, di mana dengan menggunakan mata uang sama, negara-negara tidak perlu melakukan konversi harga. And the last is price stability, yaitu harga setiap transaksi itu akan menjadi lebih stabil. And disadvantage, the first loss of exchange rate control, di mana negara-negara tidak bisa mengontrol kurs. And the last, dependence of ECB, European Central Bank policies, di mana negara-negara yang menggunakan euro ini harus bergantung terhadap kebijakan ECB atau European Central Bank. Exchange rates and business. Change in exchange rates can affect business in several ways. These include 1. Make it easier or harder to export as price change. 2. Making it easier or harder for foreign competitors to penetrate the domestic market again through the price effect. 3. Causing uncertainty in both trading and investment terms. 4. Adding to or reducing the cost of imported raw material and component parts. Jadi di sini nilai tukar dan bisnis telah disebutkan sebelumnya bahwa perubahan nilai tukar itu dapat mempengaruhi bisnis dalam beberapa cara. Jadi hal tersebut ada antara lain seperti yang pertama itu mempermudah atau mempersulit ekspor karena adanya perubahan pada harga. Yang kedua yaitu mempermudah atau mempersulit pesaing asing untuk menembus pasar domestik karena pengaruh harga juga.
Dan ketiga yaitu adanya menyebabkan ketidakpastian baik dalam hal perdagangan maupun investasi. Yang keempat ada menambah atau mengurangi biaya bahan baku dan suku cadang komponen yang diimpor. Jadi selain itu juga jika nilai tukar itu yang jatuh maka menyebabkan tekanan inflasi dalam perekonomian. Jadi hal ini dapat menambah biaya produksi perusahaan, misalnya melalui dari tagihan upah yang lebih tinggi dan dapat mendorong pemerintah untuk memperkenalkan kebijakan kontra inflasi yang kemudian dapat menekannya permintaan di pasar domestik. Globalization. Globalization is a term used to describe the process of integrating markets and production on a worldwide scale. The world is moving away from national market system isolated from each other by trade, distance, or cultural barriers. Jadi globalisasi ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses yang dimana mengintegrasikan pasar dan produksi dalam skala dunia. Jadi dunia itu bergerak menjauh dari sistem pasar nasional yang terisolasi satu sama lain melalui perdagangan, jarak maupun hambatan budaya. Next, elements of economic globalization. 1. International trade. 2. Capital market flows. 3. Foreign direct investment or FDI. 4. The role of multinational enterprise. 5. Transnationality. 6. Regionalisme. Jadi di sini ada 6 elemen globalisasi ekonomi, yang dimana pertama yaitu ada perdagangan internasional, yang dimana pertukaran barang dan jasa antar negara unggulan, komparatif dan memperluas untuk meningkatkan akses pasar. Yang kedua ada arus pasar modal, yang dimana pergerakan modal lintas batas melalui instrumen seperti saham dan obligasi yang mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Yang ketiga ada penanaman modal asing atau PMP, investasi langsung oleh entitas asing dalam domestik seperti membangun pabrik atau bisnis mengakuisisi perusahaan lokal. Yang keempat ada peran perusahaan multinasional. Jadi di sini perusahaan multinasional itu mendorong pertumbuhan ekonomi global melalui adanya investasi, penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Dan selanjutnya kelima transnasionalitas, yaitu tingkat keterlibatan perusahaan atau negara dalam jaringan ekonomi global yang mencerminkan luasnya operasi internasional. Yang keenam ada regionalisme, yaitu kerjasama antar integrasi ekonomi di antara negara di wilayah tertentu. Jadi posisi mereka untuk memperkuat di pasar adanya pasar global. Okay, this is a case study multinational and FDI. 1. FDI, foreign direct investment, plays an important role in globalization and the growth of multinational companies. 2. In the late 1990, FDI soared high due to many cross-border merger and acquisitions. However, from 2001 to 2003, global FDI declines sharply due to the economic slowdown, monetary uncertainty, and unstable global political situation. 3. FDI trends 2003-2004. Some countries recovered quickly. Example, Australia
600%, UK 300%, USA 600%. Case study Manusia Channel ini, pada case study ini membahas kasus tentang peran investasi langsung asing FDI dalam globalisasi dan pertumbuhan perusahaan multinasional. Jadi FDI Forest Direct Investment ini adalah aliran modal dari satu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh kendali atas operasi bisnis di negara tersebut. Jadi fluktuasi FDI pada awal tahun 2000 sampai 2000-an, pada akhir 1990-an FDI mencapai puncaknya karena banyaknya merger dan akuisisi lintas batas. Namun antara 2001 sampai 2003 global FDI menurun tajam karena adanya perlambatan ekonomi. Jadi ketidakpastian moneter dan situasi politik global yang tidak stabil ini, yang dimana pada periode 2001 sampai 2003 ini investor menjadi lebih hati-hati dalam melakukan investasi luar negeri. Jadi ada tahun 2003 sampai 2004 beberapa negara berhasil pulih dengan cepat dari dampak penurunan FDI. Contohnya ada negara Australia sebesar 600%, dan Inggris sebesar 300%, dan Amerika Serikat 60%. This video related to our material on international market and globalization. Happy watching! Macroeconomics, globalization, and international trade. Globalization has transformed the way countries interact and conduct business, leading to both opportunities and challenges for the world economy. In this article, we will delve into the effects of globalization on macroeconomic factors, including trade balances, exchange rates, and some of the challenges posed by interconnected economies. Our goal is to introduce some of the impacts of globalization on the macroeconomy to help you understand the complexities of today's globalized world and make more informed decisions when navigating the crypto markets. So, let's explore the interplay between globalization and macroeconomics. The basics of globalization. What is globalization? Globalization refers to the increasing integration and interdependence of economies worldwide. It involves the free flow of goods, services, capital, and information across borders, breaking down barriers to international trade and investment. Drivers of globalization. There are several factors that have accelerated the process of globalization, including advancements in technology, improvements in transportation, liberalization of trade policies, and the growth of multinational corporations. International trade and macroeconomic implications. Balance of trade and current account. Globalization fosters cross-border trade, leading to the concept of the balance of trade. This represents the difference between a country's exports and imports of goods and services. A trade surplus occurs when exports exceed imports. In contrast, a trade deficit occurs when imports surpass exports. The balance of trade is a component of a country's current account, which records transactions between nations. Exchange rates and trade competitiveness. Exchange rates play a vital role in international trade. They determine the value of one currency relative to another and influence a country's export competitiveness. A weaker domestic currency makes exports more attractive and competitive in foreign markets, potentially boosting exports and narrowing trade deficits. Conversely, a stronger currency may lead to lower export demand and wider trade deficits. Okay, that's all of our presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum.